Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 25. Saya akan membaca ayat yang ganjil, silahkan ibu bapak saudara membaca ayat yang genap. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya bahwa penjagaan 4 masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendaknya menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pegawai dan Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu katakan itu kepadanya, "Kenakanlah pingganmu dengan tangan sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah sepatumu dan ikutlah." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawah pertama dan tempat kawah kedua, sampailah mereka di pintu kami yang menuju kota. Pintu itu terbuka hanya sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena dirinya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau?" Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, kepala orang itu mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes marah-marah dalam orang Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus sebagai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena mereka boleh bermakanan dari wilayah raja. Silakan dilanjutkan sampai ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditangkap malaikat Tuhan, karena
Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat karya Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini sungguh luar biasa, ya. Bagaimana gereja Tuhan yang mula-mula berdoa dan berdekat pada Tuhan, maka mujizat Tuhan begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan umatnya yang mula-mula pada waktu itu, ya. Gereja di Yerusalem sedang mengalami tekanan yang berat. Herodes Agripa I baru saja membunuh Yakobus. Dia juga menangkap Petrus dan memenjarakannya dengan pengawalan yang sangat ketat. Petrus dijaga oleh 4 regu yang terdiri dari 4 orang. Ini memungkinkan adanya perubahan waktu jaga setiap 6 jam sekali atau setiap 3 jam sekali pada malam hari. Bahkan Petrus harus tidur di rantai di antara 2 penjaga. Benar-benar tidak ada harapan untuk kabur. Herodes melakukan demikian karena orang-orang Yahudi senang ketika Herodes menganiaya dan menangkap orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi supaya lebih disenangi oleh orang-orang Yahudi, Herodes menangkap pemimpinnya. Siapa? Rasul Petrus. Dan meski demikian, apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, jemaat Kristus dengan tekun mendoakan Petrus dan juga rasul-rasul yang lain kepada Allah. Sebab Tuhan Allah lah satu-satunya pengharapan mereka. Dalam iman mereka yakin bahwa Tuhan yang berkuasa akan menolong hamba-hambanya, termasuk rasul-rasulnya. Sebagaimana Tuhan telah melepaskan dari penjara sebelumnya, itu yang dialami oleh Petrus. Jemaat yakin akan penyertaan dan berkat Tuhan untuk melepaskan Petrus. Dan itu betul-betul terjadi, ya. Ketika Petrus tidur dengan penjagaan yang ketat, malaikat Tuhan membebaskannya. Bayangkan penjagaan ketat, ada 4 orang yang menjaga, dirantai pula, tetapi malaikat Tuhan bisa melepaskannya. Pada jemaat yang mula-mula, Tuhan seringkali langsung bertindak dengan mujizat yang luar biasa. Dan ini pembentukan gereja yang mula-mula, ya, supaya semakin banyak orang bertobat. Dan kenyataannya dikatakan kitab suci, dan semakin hari semakin banyak orang yang bertobat dan menjadi murid Kristus melalui setiap peristiwa, termasuk peristiwa mujizat yang dialami oleh Rasul Petrus. Malaikat Tuhan Allah telah melepaskan Rasul Petrus dari rantai yang mengikatnya dan menuntun melewati 2 tempat kawal dengan aman. Coba kalau kita perhatikan, dia harus melewati pengawalan dari pintu ke pintu dan lewatnya dengan aman, ya, tanpa diganggu oleh pengawal-pengawal yang bertugas pada waktu itu. Bahkan malaikat tersebut membukakan pintu gerbang besi sehingga Petrus bisa keluar dari penjara dan menuntunnya sampai ke ujung jalan. Dan malam itu juga Petrus pergi ke perkumpulan jemaat yang pada saat itu juga terus mendoakan Petrus. Petrus menjumpai mereka dan menyampaikan apa yang terjadi. Dikira penglihatan, ya, atau mimpi Petrus itu, tapi ternyata sungguh-sungguh nyata. Keesokan harinya terjadi kegemparan di antara prajurit Herodes, bahkan sampai terdengar ke telinga Raja Herodes. Herodes pun menyuruh orang mencari Petrus. Karena tidak menemukannya, dia pun melakukan tindakan yang jahat, yakni membunuh para pengawal dan penjaga yang bertugas di penjara Petrus. Herodes adalah lambang orang yang mengandalkan kekuatan, kekerasan, dan pedang. Sedangkan jemaat adalah lambang orang yang berserah terhadap segala sesuatu yang dialami kepada Tuhan, sumber pengharapan. Jadi ada 2
bagaimana orang mengandalkan kekuatan dan kekerasan dan pedang. Selain itu juga ada orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang diandalkan adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ternyata golongan yang mengandalkan Tuhan itu betul-betul mengalami penyertaan bahkan mujizatnya. Kelepasan justru terjadi ketika jemaat mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang kita mau andalkan di dalam kehidupan kita di dunia? Kita mau mengandalkan kekuatan dunia dan menjalani kehidupan ini, atau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri tentunya akan sia-sia. Ya, banyak orang yang akhirnya kecewa karena andalannya bukan Tuhan. Andalannya kemampuannya, andalannya kepandaiannya. Memang dia pintar, memang dia pandai. Tetapi ketika itu menjadi andalan dan apa yang menjadi harapan atau keinginannya tidak terwujud, maka orang mudah kecewa. Betul ya? Belum lama ini ada mahasiswi ya yang loncat dari Paragon dan juga di kos-kosannya. Ya, ada 2. Kalau dilihat ya mahasiswi ya, seorang mahasiswa itu kan pasti intelek, belajar ya, tapi dia melakukan hal itu. Kenapa dia nekat melakukan hal seperti itu? Karena memang banyak orang pada saat ini mengandalkan diri sendiri. Nah, kalau orang mengandalkan diri sendiri, ketika apa yang diharapkan, diinginkan tidak tercapai, orang mulai kecewa dan tidak menghargai orang lain, bahkan dirinya sendiri tidak dihargai. Sehingga itulah tindakan yang dilakukan. Sangat mengerikan. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, bahkan ketika dia meminta kepada Tuhan apa yang diinginkannya atau dimohonkannya kepada Tuhan, Tuhan menjawab berbeda. Dia meyakini bahwa jawaban Tuhan yang terbaik, sehingga tidak kecewa, tidak menjadi takut, dan dia tetap bersandar terus kepada Tuhan. Maka dia akan bisa melihat inilah yang terbaik yang Tuhan mau berikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat berdoa. Ada 2 rasul yang mengalami penganiayaan, Petrus dan Yakobus. Apa yang terjadi dengan Yakobus? Mati. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dilepaskan. Apakah Tuhan hanya menyertai Petrus daripada Yakobus? Tentunya tidak. Ya, mereka berdua mengalami penyertaan Tuhan. Tetapi mereka berdua adalah orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun Yakobus pada waktu itu mati di tangan Herodes, tetapi Petrus juga dilepaskan. Ya, bukan berarti Tuhan hanya melindungi dan memberkati Petrus. Yakobus pun mengalami hal yang serupa. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpegang pada pengharapan Tuhan, berkuasa atas hidup mereka, sehingga mereka tidak mengandalkan diri sendiri, ya, walaupun yang terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita seperti jemaat yang mula-mula mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Wujud mengandalkan Tuhan adalah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik, dan Dia akan menyatakan tepat pada waktunya. Kita berdoa melalui jalan kehidupan kita, kiranya kuasa Tuhan terus menyertai, dan kita meminta bimbingan Tuhan agar kuasanya sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita dituntun untuk melakukan firman-Nya, dan bahkan kita boleh melihat mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku punya juru selamat yang setia, ku dibimbing
dikasihinya dalam kasih mesra, kau pun dikasihinya, terimalah dia, jadikanlah juru selamatmu juga. Engkau kudoakan, engkau kudoakan, engkau kudoakan, kudoakan kau. Ku punya